Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Bersama saya Hana Rita dari BPBD Balangan dalam acara podcast Sigap. Kali ini kita akan berbincang tentang pendidikan kebencanaan bersama Pak Toto Fahrudin, Sekretaris PWE Kalimantan Selatan. Assalamualaikum Pak Toto. Waalaikumsalam Ibu, apa kabarnya? Alhamdulillah. Bapak juga kayak apa? Alhamdulillah sehat. Ya. Senang sekali saya bisa hadir dalam podcast BPBD Balangan. Menurut Bapak seberapa penting pendidikan kebencanaan? Sangat penting Ibu, sangat penting. Menurut saya kalau dihitung dari skala 0 sampai 100, maka pendidikan kebencanaan itu 100%. Ya, kenapa penting? Karena dalam statistik menunjukkan bahwa tingkat fatalitas dan kerusakan atau pengaruh dari korban jiwa yang sangat besar itu karena minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat kita dalam melakukan mitigasi kebencanaan. Saya ambil contoh misalnya ketika bencana banjir, seringkali sebenarnya bencana banjir itu bisa dicegah dari sisi korban jiwa ketika masyarakat sudah mengerti dan memahami bagaimana membaca perubahan alam. Misal ketika hujan sudah lebih dari 2 jam dan sangat deras, maka mestinya masyarakat sudah mengerti bahwa ternyata itu menjadi indikasi awal kemungkinan banjir, kemungkinan longsor, sehingga ada jeda waktu yang ketika masyarakat mengetahui tentang langkah mitigasi karena pengetahuan kebencanaan ini, dia bisa melakukan upaya evakuasi awal tanpa harus melakukan upaya evakuasi pasca peristiwa bencana itu. Jadi kalau ditanya seberapa penting, sangat penting. Sangat penting malah. Ya. Ya. Apa saja Pak pengetahuan kebencanaan yang perlu diajarkan? Banyak sebenarnya, tetapi menurut saya pengetahuan kebencanaan yang paling penting yang harus diajarkan adalah tentang bagaimana pengetahuan awal membaca potensi-potensi kebencanaan. Nah, dalam konteks bencana alam misalnya, potensi-potensi kebencanaan itu bisa diberikan pengetahuan untuk mengetahui indikasi berdasarkan gejala alam. Seperti yang saya contohkan, ketika misalnya hujan dengan durasi waktu yang tidak lebih dari 10 menit, maka itu masih dalam batas relatif aman. Tapi kalau lebih dari setengah jam, bahkan sampai 1 jam, apalagi 2 jam, dengan intensitas yang tinggi, durasi yang panjang, dengan volume air yang besar, maka pengetahuan-pengetahuan awal itu yang perlu diajarkan. Selain tentu bagaimana pengetahuan-pengetahuan tentang mitigasi, kemudian proses evakuasi, dan juga pengetahuan-pengetahuan teknis terkait dengan penggunaan alat, serta yang paling penting menurut saya juga adalah pengetahuan survival. Jadi pengetahuan bagaimana ketika berjuang bertahan dalam situasi, dalam kondisi ketika menghadapi bencana. Gitu. Ya, berarti sejak kapan Pak kira-kira pendidikan jenjang pendidikan itu diajarkan? Menurut saya sejak tingkat pendidikan paling dasar, boleh jadi mulai PAUD, ya, mulai TK, kemudian berjenjang sampai tingkat perguruan tinggi. Kenapa mulai PAUD? Agar mindsetnya itu dari dini itu ditanamkan tentang pengenalan jenis-jenis bencana. Jadi mengenal tentang bencana yang diakibatkan faktor alam dan bencana yang diakibatkan faktor non alam. Lalu bagaimana kemudian pengetahuan itu ditanamkan sejak usia dini agar mereka mengerti apa langkah yang akan dilakukan. Sebagai contoh, ya misalnya anak-anak udah mengerti bahwa api itu berbahaya. Menggunakan alat atau memainkan alat-alat yang bisa menimbulkan percikan api itu berbahaya. Nah, pengetahuan itu membuat mereka mengerti mana batasan permainan yang itu berbahaya dan tidak berbahaya. Jadi sejak kapan? Sejak dini, betul. Kayak apa Pak pendidikan kebencanaan untuk masyarakat? Kalau kita bicara dengan skop yang lebih luas, bagaimana masyarakat, menurut saya itu tergantung audiensnya. Misal ya, bagi masyarakat yang dengan background dan latar belakang pendidikan kebencanaan untuk masyarakat umum, pendidikan kebencanaan untuk kelompok pekerja, mahasiswa dan segala macam, tentu itu penyampaiannya dan materinya juga berbeda. Tetapi bahwa apa yang menjadi dasar-dasar itu saya pikir sama. Hanya bagaimana cara penyampaian dan bagaimana saluran penyampaian. Nah, menurut saya itu yang berbeda. Tetapi pemahaman dan pengetahuan penting tentang antisipasi, mitigasi, kemudian pasca bencana, survival, semua itu menurut saya harus diajarkan. Misal memanfaatkan berbagai peralatan yang ada di sekitar sebagai alat pelindung yang digunakan ketika menghadapi bencana. Saya pikir itu pengetahuan-pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh semua masyarakat kita.
Oh, dengan pendidikan tuh apakah bisa meminimalkan terjadi korban? Iya, betul Ibu. Saya berbasis data ya, dalam banyak kasus fatalitas tingkat dampak bencana itu ternyata salah satu faktor utama itu adalah selain infrastruktur dan ketidaksiapan sistem cegah bencana secara peran pemerintah, menurut saya paling dominan itu juga ternyata masyarakat. Jadi sebenarnya masyarakat terutama individu masing-masing ya itu bisa melakukan mitigasi dan pencegahan. Misal seorang kepala rumah tangga atau siapapun yang kemudian berada di rumah misalnya, ketika dia aware ada gejala bencana alam berupa gempa bumi, maka yang harus dilakukan dengan pengetahuan yang dilakukan, dia bisa menjadi leader untuk mengarahkan seluruh anggota keluarga, misalnya berlindung di balik meja, kalau memungkinkan keluar evakuasi keluar daripada bangunan. Tapi pengetahuan-pengetahuan agar mereka mengerti dan mengambil keputusan apa yang harus dilakukan, nah itu yang perlu diberikan sebenarnya. Jadi kalau kita bicara tentang seberapa dampak pendidikan kebencanaan ini mencegah korban fatalitas, skala 0 sampai 100 menurut saya bahkan bisa sampai 90. Ya, itu karena pengetahuannya, pemahamannya, dia bisa melakukan upaya penyelamatan yang efektif, bukan panik. Nah, jadi edukasi yang paling penting bagi masyarakat siapapun bahwa menghadapi situasi kebencanaan, pendidikan yang paling penting bagi mereka adalah mengelola bagaimana rasa emosi dan takut itu dinetralisir menjadi jangan panik, seperti itu. Jangan panik intinya. Betul, jangan panik. Betul Ibu. Ya, terima kasih Bapak. Sama-sama Ibu, senang sekali saya hadir dalam podcastnya BPBD Balangan.